Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah kepada Kepala Balai Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Penandatanganan dimulai. Penyerahan memori serah terima jabatan. Kedua, dari Kepala Balai Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah kepada Kepala Balai Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau. Penandatanganan dimulai. Penyerahan memori serah terima jabatan. Serah terima jabatan selesai. Mohon berkenan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali ke tempat semula. Kepada para Kepala Balai Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia dimohon kembali ke tempat semula. Amanat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM, Pak Kapus Pendidikan Kompetensi sekaligus beliau PLH, Ibu Kapus Tekpim, Wakil Direktur dan sekaligus merangkap sebagai PLH daripada Direktur Poltek, Wakil Direktur Imigrasi, PLHSES, ada lagi yang lain enggak? Dan Mas Kakan Wil Jogja, Mas Agung, berbiasa. Terima kasih Mas Agung. Para pejabat yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya, serta saudara-saudara sekalian, para
undangan dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM yang hadir pada sore hari ini 31 Mei 2024. Dan rohaniawan, terima kasih ya sudah berkenan hadir. Yang pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini kita menindaklanjuti keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang sudah dibacakan tadi. Dan hakikatnya itu adalah ketetapan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jabatan itu bukan milik manusia, milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan amanah kepada kita. Karena ada amanah, maka nanti ada tanggung jawab. Jadi perlu direnungkan dengan baik ini ya. Bukan milik kita, milik Tuhan yang Maha Esa. Dia berikan amanah kepada kita, dan amanah itu kemudian akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Maka orang-orang baik kalau dikasih amanah bukan gembira ya, karena takut tidak bisa menjalankan tanggung jawab itu ya. Justru mereka bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, musibah buat saya. Tetapi yakin saudara-saudara, kalau kemudian amanah itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya ya, dengan profesional, dengan kompeten, dan bahkan adil di dalam menjalankan keputusan, maka di antara 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Tuhan yang Maha Kuasa, kecuali tiada naungan, dan itu adalah golongan pertama, pemimpin yang adil. Maka ini saya nasihatkan pertama kepada diri saya ya, selaku pimpinan tertinggi di BPSDM Hukum dan HAM, yang harus selalu mengambil segala keputusan dengan adil dan tidak diskriminatif, tidak memandang suku, tidak memandang ras, tidak memandang agama, tidak memandang etnis. Ya, itulah kemudian keputusan yang harus ditegakkan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sore hari Jumat yang penuh barokah dan diperintahkan untuk banyak berselawat, kita hadir di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, mengawali sambutan ini saya ingin mengucapkan selamat ya, kepada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya, yang baru saja diambil sumpah dan dilantik ya, menindaklanjuti surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang pertama, Imam Safrizal, Mas Imam melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya, Najarudin ya. Kemudian Rinto Gunawan masih tetap menjadi Kabadiklat, berpindah dari Kepri ke Jawa Tengah, wilayahnya cukup luas ya, dan pasti banyak tantangan di sana. Teruskan dengan baik apa yang sudah dikerjakan oleh pendahulunya, termasuk PLT-nya. Kemudian Ahmad Humadi, ya, jalankan tugas yang sebaik-baiknya di Poltekip. Tongam juga demikian. Kemudian Fahmi dan Mas Adit, ya, luar biasa Mas Adit. Saya belum lama kenal Mas Adit ketika pembahasan Orta terkait dengan penggabungan Poltekim dan Poltekim menjadi Poltekim Pengayoman. Ya, memang Mas Adi layak kalau kemudian menjadi Kabadiklat, karena ini mengurus sumber daya manusia. Ya, dan pasti semuanya adalah layak menjalankan tugas ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengemban amanah dari Menteri Hukum dan HAM. Secara zahirnya, hakikatnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga dapat menjalankan dengan apa yang tertera dalam sumpah tadi ya. Sumpahnya itu enggak rumit, tidak susah ya. Tapi kalau dijalankan seluruh
isi daripada sumpah tadi, maka insya Allah akan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya, bahkan nanti ke depan bisa nanti dilihat, diukur, kemudian naik kepada jenjang yang lebih tinggi lagi. Baik, saya ingin ulangi lagi beberapa hal Bapak-bapak dan saudara sekalian. Pada kesempatan ini saya menghimbau kepada pejabat yang baru dilantik dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang baru agar mengedepankan profesionalisme, akuntabilitas, sinergi, transparan, dan inovasi dengan tujuan utama yakni mewujudkan keagungan Kementerian Hukum dan HAM, dan selain itu adalah core value berakhlak. Ya, jadi kita ini punya 2 core value, ada core value ASN, value yang paling dasar namanya juga core, ya, kemudian ada lagi value yang ada di Kementerian Hukum dan HAM yang kita selalu kemudian pakaikan itu, kalau dia bilang salam pembaruan kami pasti, ya, itu harus diinternalisasi dengan sebaik-baiknya. Kalian adalah merupakan generasi bangsa terpilih yang pemilihannya dilakukan secara cermat dan seksama dengan kompetensi dan kemampuan serta sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, jabatan pengawas dan jabatan administrator merupakan jabatan manajerial yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai aparatur sipil negara, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi, serta pelayanan publik dan administrasi. Ini diingat-ingat nih tugasnya, dibaca lagi undang-undangnya. Ya, beberapa hal yang harus selalu dikedepankan. Jadilah role model untuk sekitar Anda, tingkatkan profesionalisme dalam bekerja, lakukan kontribusi maksimal pada instansi tempat Anda mengabdi. Hindari berbagai bentuk penyimpangan yang akan berdampak negatif bagi diri saudara, keluarga, lingkungan kerja, bahkan masyarakat secara luas. Tantangan kerja ke depan akan semakin berat, sehingga saya minta saudara-saudara untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan serta kompetensi di bidang Anda masing-masing. Ungkapan rasa syukur dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional. Ya. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 20 ini diharapkan setiap ASN itu memiliki 3 hal penting. Yang pertama dia profesional, yang kedua dia kompeten, yang ketiga dia kompetitif, berdaya saing. Jadi ingat tuh baik-baik. Ya. Tingkatkan kapabilitasnya sehingga menjadi profesional, menjadi kompeten, dan juga kompetitif. Ya, untuk mengukur ini, ya, kemudian itu yang menjadi parameter atau variabel dari Pak Menteri, Pak Sekjen sebagai PYW untuk kemudian mempromosikan orang kepada jenjang berikutnya. Penilaiannya cuma ada 2, penilaian kinerja dan penilaian potensial. Penilaian potensial itu ada 4 yang harus diukur. Kemudian kalau memenuhi persyaratan ini baru kemudian ya layak untuk dipromosi. Yang pertama adalah potensi diri. Bapak Ibu tidak bisa mengatakan potensi diri saya sudah optimal atau belum, harus diukur di pusat penilaian kompetensi. Ya, itu potensi diri. Ada 8 area yang diukur, termasuk kemampuan intelektual, kemudian kecerdasan emosional, ada keterampilan personal, ya, berpikir kritis, dan lain-lain sebagainya. Parameter yang kedua dari uji potensial itu adalah uji kompetensi, yang harus diukur dalam 3 aspek: kompetensi teknisnya, kompetensi manajerialnya, dan kompetensi sosial kultural. Masing-masing porsi itu kalau berdasarkan Permen Kumham 30-30 berarti 60%. Ya. 15% berikutnya itu adalah rekam jejak.
Maka biasanya ketika saudara-saudara akan melakukan uji kompetensi, diminta tuh datanya, riwayatnya kemana saja. Dan ini yang terakhir, nilainya 25. Inilah yang kemudian menjadi ruang bagi Pak Menteri, kemudian PYB untuk mengambil kebijakan. Ini dipromosi atau enggak, atau masih stay dulu. Yaitu penilaian lainnya, dan ada parameter yang diukur di sana, termasuk loyalitas, ya, dedikasi. Itu tidak diukur di dalam kompetensi dan hal lainnya. Maka Bapak Ibu tidak boleh memperdebatkan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Diterima dengan lapang dada, apapun keputusan, karena Bapak Ibu tidak bisa menilai dirinya sendiri, Pak Menteri yang menilai Bapak Ibu semuanya, termasuk saya. Ya. Bukan dalam kapasitas untuk memperdebatkan itu keputusan. Kenapa dia ya, bukan saya. Kenapa si ini, bukan si ini. Tidak. Ada alat ukur yang kemudian digunakan. Hadirin sekalian yang saya hormati, rotasi dan promosi yang terjadi dalam satu sistem organisasi merupakan satu hal yang sangat wajar dan harus dilakukan, karena merupakan kesempatan bagi para pejabat tersebut untuk mengembangkan dan mempelajari seluruh ilmu dan pengetahuan yang ada dan terkait dalam setiap lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Bagi pejabat yang baru menerima jabatan, kiranya landasan konstruksi yang telah diletakkan oleh pejabat lama bisa dipertahankan, ya, bahkan semakin ditingkatkan di waktu-waktu mendatang. Jadi kalau pemimpin datang di satu tempat, ya, ini apalagi ada kabar dari kelas baru, ya, maka lakukan diagnosa dulu, ya, untuk melihat apa ini kekuatannya, kemudian apa yang perlu dikembangkan. Jangan langsung tiba-tiba ngambil idenya kayak gini. Ya, kadang-kadang kita datang begitu, padahal orang sudah jalan 2/3, tinggal 1/3, kita baru mulai dari nol lagi. Maka akhirnya selama sekian tahun cuma jalan di tempat, tidak ada perbaikan yang dilakukan di organisasi. Ya, tetapi kalau saudara-saudara melakukan diagnosa sebelum kemudian mengambil kebijakan, maka bisa lari lebih cepat lagi. Ya, mohon izin dan mohon maaf, saya ketika dilantik oleh Pak Menteri, ya, tanggal berapa, 5 April ya, kemudian ada liburan panjang, ya, saya diskusi dengan semua kapus Pases secara virtual, para kabak saya panggil ke rumah dinas, kemudian saya keliling ke seluruh unit, baru kemudian mengambil secara bersama-sama apa yang harus kita lakukan. Jadi didiagnosa dulu. Ya. Baik, bangun teamwork yang handal, yang mampu bersinergi dan berkolaborasi. Bapak Ibu tidak bisa sendiri dalam bekerja. Lihat tuh, teamwork ibarat kumpulan sapu-sapu lidi. Kalau hanya ada satu lidi, tetapi dia berpisah-pisah, mau jutaan sapu lidi sekalipun, bukan sapu lidi, jutaan batang-batang lidi sekalipun, dia tidak bisa membersihkan sesuatu. Bisa tapi lama, kelelahan, sudah habis masa jabatan, belum bisa ngapa-ngapain. Tetapi kalau jutaan daripada batang-batang lidi dikumpulkan menjadi satu, ini bisa membersihkan seluruh lapangan BPSDM Hukum dan HAM. Ya, maka apa saja kita bisa kerjakan dengan baik. Maka bangun teamwork yang baik. Itu menjadi penting. Saya yakin setiap tantangan sebesar apapun dapat ditaklukkan dengan teamwork yang handal dan agile. Dan yang terutama tentunya pintu ruangan yang Bapak Ibu harus lakukan selalu terbuka, apalagi Kabadiklat. Ya, mau mengumumkan ranking, udah buka aja, nggak usah ditutup-tutup. Ya, ya Pak Kapus, ya Bu Kapus, biarkan saja orang datang ke situ, dia tahu. Karena itu akan menjadi hal penting, dan jadikan pintu untuk orang masuk sebagai forum, ruang untuk berdiskusi dengan mereka. Ya. Karena saudara-saudara sebagai pejabat, ketika staf masuk itu bisa dijadikan sebagai suatu upaya dalam implementasi corporate university dengan model coaching dan mentoring. Ya. Jadi jangan dibiarkan tuh
kedatangan mereka ke sana. Gunakan kesempatan untuk memberi motivasi mereka, mengajarkan sesuatu apa yang harus dilakukan. Itu adalah media untuk coaching dan mentoring. Ya. Baik, hadirin dan seluruh insan pengayoman yang saya banggakan. Menutup sambutan ini sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru saya lantik tadi untuk menjadi ASN yang berkualitas dalam menjalankan tusi ya, di BPSDM Hukum dan HAM itu atas inisiatif Pak Ses dan Kepala Badan. Itu ditempel di mana-mana itu. 10 pesan Kepala BPSDM Hukum dan HAM yang ke-10. Silakan dicermati dengan baik. Karena itu adalah perilaku-perilaku yang ada di dalam berakhlak. Dan perilaku-perilaku yang ada dalam kompetensi manajerial. Karena untuk mengatakan seseorang ada pada level berapa kompetensi manajerialnya, itu ada indikator perilakunya yang diukur. Ya. Nah, kalau dilaksanakan dengan baik, insya Allah kita tidak perlu payah-payah, kemudian bisa meningkatkan level kompetensi Bapak Ibu pada tataran di atas rata-rata yang ditetapkan dalam level standar kompetensi yang Bapak Ibu jabat. Selamat bekerja, terus berikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan mengasihi kita di setiap jejak langkah dan karya kita. Demikian saya sampaikan, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran BPSDM Hukum dan HAM atas kerja keras, kerja cerdasnya demi menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Mari bersama-sama berkomitmen untuk menjadikan Kemenkumham sebagai organisasi yang memiliki SDM unggul, berkarakter, dan religius. Saya kemarin juga jelaskan, apakah religius itu bukan karakter? Karakter juga, Pak. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat pembahasan seluruh karakter, membangun karakter, dalam seluruh literatur apapun juga, nggak bicara dosa dan pahala. Cari, ada nggak? Nggak bicara itu. Tidak bicara surga dan neraka. Pada akhir perjalanan kita dan setiap langkah kita, dosa atau pahala, surga atau neraka. Maka religius mesti ada. Dan itulah implementasi dari sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Saya kira itu saja beberapa hal penting yang saya ingin sampaikan pada pelantikan sore hari ini. Semoga aman yang diberikan kepada BPSDM Hukum dan HAM untuk mencetak ASN unggul, ya, SDM unggul, berkarakter, dan religius dapat kita wujudkan secara bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Pembacaan doa.